Hai Mas, Halo, Mas Amrit. Suara saya jelas? thank jelas banget. Thank you banget Mas sudah Oke. hadir bersama kita hari ini sharing ilmu yang bertahun-tahun nih berarti sudah trading udah 5 tahun lebih ya. Yes, hampir 5 tahun sih, hampir 5 tahun. Thank you banget nih bersedia hadir dan sharing dengan kita. We look forward banget nih untuk belajar. Mungkin Mas Siap. Aldo boleh share sedikit mengenai swing trading atau awal perjalanannya Mas Aldo menjadi trader. Untuk awal perjalanan menjadi trader ya, saya pertama itu trading tahun 2016, Mas. Oke, Itu saat posisi masih kuliah semester 2 atau semester 3 gitu. Nah, setelah itu denger yang namanya saham dan kemudian yowes tak cobain. Tapi saya belajar itu nggak lewat buku, saya belajar lewat ketemu ada guru lewat online kayak gitulah di oke. Instagram. Terus jadi belajar belajar dari Instagram langsung buka account dan awalnya waktu trading awalnya kecil gitu kan ya modalnya. Iya, karena masih kuliah ya waktu itu modalnya sangat kecil lah, lima Oke. ratus ribu aja, Berarti sebenarnya nggak banyak-banyak. siapapun yang mau trading 500.000 aja kita udah bisa mulai gitu ya. Untuk memulai 500 ribu, apalagi bagi anak kuliahan ya sangat cukup lah. Karena kan trading juga jangan langsung ngincar untuk kaya, tapi belajar dulu. Kalau kita langsung modal langsung misalnya 100-200 juta, takutnya malah amblis langsung kan sayang. Mendingan pakai dana Betul, kecil dulu untuk latihan. betul. Dan kemudian scale up sambil jalan. Kalau kalau boleh Betul. kalau boleh tahu nih audiens kalau kalau mau tahu dari 500.000 itu kira-kira angkanya udah jadi berapa nih sekarang? Kira-kira. Tapi ini bukan compounding ya, bukan misalnya dari 500 ribu aja aku tradingnya terus tiba-tiba sekarang aku ngelola Ya. almost nggak banyak sih, 600 juta doang paling sekarang sih yang Wow, aku kelola oke. ya. Cuman Jadi itu bukan profit benar-benar dari 500 ribu loh ya, ada betul, tambahan dana, betul, ada betul. profit juga Paham. banyak lah, ya gitu. Paham. Dan kalau kalau misalnya selain modal ini sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Berarti kan modal kan harusnya tidak menjadi apa barrier lah. Kita kalau mau mulai 500.000 aja sudah bisa mulai gitu. Tapi selain selain modal kira-kira apa sih yang kita butuhkan kalau kita mau mulai gitu? Yang pertama tentu keberanian. Keberanian apa Oke. untuk mulai? Karena kan orang banyak loh ya mas yang ketemu saham tuh nanya dulu apaan sih, kemudian dia langsung kayak karena nggak ngerti apa itu saham di pikirannya nggak ada, nggak nyambung kemana-mana, itu dia Hmm, langsung menjauh, nggak berani langsung mencari tahu dulu terus kemudian mencoba. Ada juga banyak yang cuma oke. mencari tahu, nggak start tuh ada juga. Jadi keberanian keberanian itu penting sih untuk di awal itu, keberanian Jadi untuk jangan mencoba. jangan terlalu banyak belajar tapi jangan kurang belajar juga gitu ya. Jadi balance antara antara mencari ilmu sama take action gitu ya. Betul, praktek dan ilmu itu penting. Oke, oke. Seperti itu. Terus kalau kalau kita melihat apa ups and downs-nya sebagai sebagai trader nih perjalanannya gitu. Terutama downs-nya gitu kan. Kan kita dengar cerita bahwa Mas Aldo pernah down gitu. Nah, kira-kira eh, ketika itu apakah merasa oh itu oke gitu atau sempat stres nggak sih waktu waktu di posisi itu atau memang tahu itu memang bagian dari journey dan Mas Aldo akan nyampe ke titik di mana Mas Aldo sekarang ada gitu. Oke, untuk yang belum tahu aku ceritain sekalian. Jadi Oke. dulu Thank you, sempat Mas. ada di posisi ada orang yang mempercayakan uangnya ke saya itu sebesar 150 juta. Itu angka yang lumayan bagi saya pribadi waktu itu. Oke. Tapi ilmu saya waktu itu nggak sebanding dengan modal tersebut. Misalnya modal levelnya segini, ilmunya masih di bawah. Jadi karena ilmunya masih belum ada, cuman keberaniannya tinggi, jadi asal trading aja dan kemudian akhirnya lossnya lumayan gede. Itu gede banget lossnya dari situ. Tapi saya ini kebetulan dari 2016 udah sangat bertekad mas untuk Oke. will never quit. Pokoknya nggak akan pernah keluar dari trading saham Ya. walaupun gue akan kena rugi sekian ratus juta maybe. Pokoknya gue akan quit. Itu udah ada tekadnya itu Ya. dari awal. Dari awal udah megang tekad itu sih. Amazing. Yes, seperti Dan itu. dan terus abis itu setelah setelah terjadilah loss itu sempat berhenti atau langsung langsung lanjut aja gitu seolah-olah. Justru dari loss tergede yang pernah saya rasain pertama kali waktu itu, pertama lossnya itu ya 60 juta lah. Nah itu bagi saya itu gede banget waktu itu. Ya. Dan justru titik
tersebut itu menjadi titik di mana saya benar-benar lebih menseriuskan diri lagi di saham, terutama di bagian belajarnya ya. Karena waktu itu merasa, oke ini gue salah di bagian ilmunya kurang. Dari situ saya benar-benar belajar banyak lagi. Belajar kemana? Banyak lah media belajarnya, misalnya kayak YouTube. YouTube yang orang-orang luar negeri itu banyak mas, Iya, yang sharing tentang trading, about iya, psychology, about method, iya, about money management, everything ada, bener-bener aku habisin, walaupun aku nggak sebegitu lancar bahasa Inggris lah. Jadi even orang luar yang ngomong, ada penting ada teksnya di YouTube, wes kalau aku nggak paham, aku pause, aku pergi ke Google Translate, aku pahamin bener-bener. luar biasa Seberat itu sekali. sih belajarnya, kayak gitu sih. Jadi artinya kalau kita benar-benar punya niat, terbukti ya bahwa bisa belajar dari YouTube pun sebenarnya semua ilmu itu ada. Mungkin tersebar di mana-mana, ya itu tergantung niat kita mau mencari dan istilahnya terus ya dengan persisten lah gitu ya. Betul. Kata Elon Musk juga begitu. Ilmu tuh dipelajari di mana aja sebenarnya bisa. Karena emang itu Ya, ada di mana aja gratis untuk dipelajari. Tapi masalahnya kan orang itu mau belajar atau enggak. Kan enggak semua orang juga mau belajar. Banyak orang yang mungkin mau hasilnya aja enak. Kayak gitu. betul, betul. Mhm. Oke, menarik, menarik. Jadi sekarang kalau kalau misalnya kita melihat itu kan downs-nya gitu ya. Kalau kita melihat up-nya gitu, kira-kira dari awalnya trading kan tadi kan mulai 2016 terus kemudian modalnya naik, dikasih modal lah oleh orang lain gitu. Nah, sampai Ya. mencicip sukses trading tuh kira-kira di titik mana sih? Berapa lama kira-kira supaya gambaran buat kita yang pengen terjun, kita tahu berapa lama sih kira-kira perjalanannya sampai Mas Aldo benar-benar BEP atau mulai mulai menghasilkan lah, mulai dari return. Nah, oke. Kita bicara tentang kesuksesan trading. Sebenarnya untuk sukses trading, aku mah belum apa-apa. Banyak lagi yang jauh di atas aku. Jadi intinya aku pun sekarang posisi masih belajar. Even aku kan orang Jakarta, sekarang di Jogja. Udah hampir 2 bulan, ini belajar saham, Mas. Belajar trading saham sama trader yang hebat lah ada di Jogja. Wow. Dan ya kayak gitu. Aku ini belum sukses, tapi yakin bahwa nanti ke depan tuh pasti akan bisa sukses. Oke. Okay. Asal tahu ilmunya. Nah, kita tinggal sibuk mencari di mana sih sumber ilmu yang benar itu, kayak gitu. Berarti selain ilmu, selain berani dan modal uang, kita belajar juga dari Mas Aldo. Sukses pun harus humble ya. Amazing sekali, amazing. Oh Jadi iya. kalau 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 misalnya kira-kira gitu, berapa lama sih sampai mungkin setiap orang itu beda-beda gitu, tapi Mas Aldo sampai bisa konsisten lah. Mungkin kita bilangnya mulai konsisten, mulai ketemu tuh tracknya gitu. Kira-kira itu berapa lama sih period belajarnya sampai jelas yes, I gitu? know, I know. Aku tahu maksudnya. Oke, ini untuk semua orang beda-beda ya tentu ya. Tapi aku sendiri termasuk yang lama. Hampir Oke. 4 tahun itu, baru menemukan cara yang enak. Baru paham swing trading itu, kan aku namain swing trading Indo karena jadi seorang swing trader. Itu Ya, prosesnya 3 tahun, hampir 4 tahun, cuman untuk baru sampai titik situ. ya. Cuman aku kenal orang juga yang di bawah setahun pun dia udah belajar banyak, bahkan udah jago melebihi Hmm, aku, walaupun under 1 tahun belajar ya. Tapi aku juga tahu kenal orang ada yang sudah 5 tahun ke atas masih ya. gitu-gitu aja, kayak gitu. Apakah mungkin juga timing nggak sih Mas? Jadi misalnya pas Mas Aldo trading loss terus mungkin kondisi market juga misalnya lagi bearish jadi harus sabar gitu. Apa ada faktor itu sama sekali atau menurut Mas Aldo di market yang bearish pun kita tetap ada peluang untuk kita menghasilkan? Kalau untuk sekedar cari cuan, nah itu biasanya hoki-hokian, tergantung timing kapan seseorang Ya, yang baru di market itu kapan dia masuk. Misalnya dia masuk 2020 bulan November, Desember, nah hmm, itu mah dijamin 90% dia bakal profit. Itu tapi cuma sekedar profit, Mas. Tapi untuk skill itu beda. Itu nggak sebentar dibangunnya. Skill itu dibangunnya lama oke, dari pengalaman oke. dan yang lain banyak lah. Berarti skill itu akan berguna untuk long term gitu ya, konsistensi over time gitu kan? Betul, karena di Ya, trading itu kan kayak maraton, not sprint ya. Trading itu maraton karena kita pengen trading itu kan panjang umurnya, nggak cuman hmm, 6 bulan. Buat ya, apa juga misalnya 6 bulan kita profit iya gede, benar. tapi di bulan ketujuhnya Habis. ambiar habis. Untuk Iya, apa? iya. Mendingan kita long term itu, kita pikirannya harus bisa long term lah. Sukses trading itu Oke, harus long term. oke, long term, Seperti itu. long term. Terus
waktu waktu eh, kembali lagi tadi waktu lagi down gitu kan. Eh, itu eh, Mas Aldo itu stres banget atau maksudnya apakah normal kalau misalnya kita lagi lost terus kita kepikiran terus tidur terganggu itu normal nggak sih atau enggak kita memang mentalnya harus nggak boleh stres atau stres itu oke gitu loh ketika kita lagi floating lost lah misalnya. Untuk floating loss menurutku stres sebentar itu oke. Cuman untuk stres berketerusan tentu nggak oke lah. Kita harus Oke. evaluasi kenapa kita bisa di posisi itu. Nah, Hmm. waktu itu aku waktu loss 60 juta itu juga posisinya waktu itu belum terlalu serius trading sih. Iya Masih ya. pakai HP. Masih pakai HP. Waktu itu malah nganggap enteng market. Aku lagi jalan-jalan sama temen. Lagi Oke. jalan-jalan sama temen, kemudian wah kok ini turun terus ya, aku kan ikut rekomendasi orang waktu itu, wes nggak kuat cut loss, abis itu lagi di luar lagi sama teman malah kepikiran sendiri kenapa kenapa ini kejadian kayak gitu lah. Berarti boleh Seperti boleh itu. kita bilang trading itu adalah sebenarnya seharusnya trading is a business gitu ya. Jadi kita jangan jangan main-main juga. Kayak kita harus treat ini sebagai sebagai bisnis berarti kita serius gitu. Jangan jangan setengah hati gitu ya. Betul, karena kita trading kan pakai uang beneran, kecuali pakai Iya. uang monopoli beda. Karena uang beneran yang kita pertaruhkan, kalau rugi ya uang kita beneran yang rugi, maka kita harus treat ini like a business sih. Bener-bener harus serius, Mas. Karena Oke. bahkan bukan menurutku ya, ini dari Ray Dalio. Ray Dalio bilang sukses di market itu jauh lebih susah daripada sukses menjadi seorang atlet. Itu Ya. Ray Dalio yang bilang. Jadi emang boy, butuh serius. Uang jadi atlet aja kita harus kerja keras, kerja cerdas, latihan terus dan sebagainya. Apalagi mau sukses Ya. di trading saham. Karena di trading Menarik saham sekali. ini selain kita lawan market, kita juga ada lawan diri sendiri, lawan psikologi kita. Karena kayak gitulah. That's why trading itu sulit. Tapi tetap ada ilmunya sehingga bisa profit konsisten. Seperti itu. Oke. Oke. Thank you. Nah, aku sambil nyatet nih. Sambil sambil belajar. Bener-bener aku juga belajar. Dan untuk para penonton yang mau mencatat silahkan. Bahkan sebenarnya hari hari Senin minggu depan itu akan ada quiz mengenai IG live kita hari ini. Kalau bisa menjawab hadiahnya macam-macam. Jadi take this opportunity lah untuk belajar benar-benar. Ini sharing yang menurutku sangat-sangat berharga. Um, so mungkin pertanyaan berikutnya kalau misalnya kita bicara tips menghindari kerugian ada nggak sih atau memang loss itu memang part of the game gitu atau ada yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu atau mengurangi itu. Tentu di semua apapun yang kita lakuin ada resiko ya. Misalnya kita pilih jadi Iya. seorang petinju, kita nggak akan bisa menjadi juara satunya petinju kalau kita nggak mau kena pukul sama sekali. Tentu kita akan kena pukul, sama kayak trading. Trading Ya. juga kita pasti akan kena loss. Tapi kebetulan loss bisa kita minimalisir dengan yang namanya money management, risk Oke. management. Kalau kita berusaha untuk menghindari loss di setiap perjalanan trading kita, nah itu nggak akan ketemu. Dan kalau kita ngelihat loss itu sebagai hal yang negatif, Ya. malah susah untuk berkembang. Karena loss itu adalah kayak emang bener-bener part of the game. Kita nggak bisa kabur dari loss. Oke. Menarik tadi ada poin mengenai money management dan risk management. Mungkin boleh di-share sedikit aja money management itu apa sih buat yang belum tahu money management gitu. Gini. Jadi misalnya gini. Trading itu kalau bisa kita harus understanding the math behind the transaction. Jadi transaksi kita udah tahu nih ini bakal jadi plus berapa kalau profit, kalau minus kita cut loss, kita rugi hilang duit itu berapa, itu kita harus udah tahu sebelum kita trading. Jadi salah satu tentang terkait money management ada yang namanya risk per trade. Jadi kita udah tahu nih. Kita pertama pasang long term view. Kita trading nggak cuma satu kali. Misalnya kita trading 10 kali. Oke, 10 kali trading. Kita udah tahu nih berapa uang rupiah yang kita resikokan untuk setiap satu kali transaksi. Dan ini levelnya orang beda-beda. Ada yang berani satu kali trading itu kalau rugi 10 juta it's okay. Tapi ada juga orang yang rugi 10 juta udah pusing, stres kemana-mana. Ada juga yang rugi 100 juta, ya udah so what, gitu. Itu ada kayak gitu, orangnya gitu. Nah, itu money management. Yang penting adalah risk per trade. Kita tahu resiko kita di saat kita beli saham ini
kalau kena cut loss itu kita hilang uang berapa. Banyaknya orang itu salah itu di bagian ini. Dia nggak tahu saham turun. Pokoknya kalau Ya, hati dia feeling dia merasa ini bakal naik, wes pokoknya ini bakal profit. Dia nggak tahu nih ntar kalau turun gimana. Nah, ya, di trading ini syarat banget sama yang namanya wishful thinking. Jadi berangan-angan itu bersyarat banget di trading. Abis beli, misalnya dia tahu ada analisa dari orang lain ini bakal kesekian harganya, kemudian dia beli. Kemudian ya. setelah dibeli, hope itu muncul dari dalam hatinya. Ada hope harga naik ke sekian sebagaimana yang dibilang sama orang lain misalnya. Kemudian turun. Hmm. Biasanya ada denial. Kenapa? Karena biasanya beli sahamnya kegedean. Porsi kegedean sehingga pas loss gede, wishful thinking muncul. Dia berangan-angan. Ah, ini kata guru ini, misalnya kata orang ini akan ke sekian kok, bakal naik lagi kok. Ya, Ya. itu sering banget kejadian di trading dan sering juga menjadi sumber masalah bagi seorang trader saham. Wishful thinking kayak gitu. Oke, menarik. Wishful thinking. Jadi jangan wishful thinking gitu ya. Kita masuk dengan plan yang jelas, dan tadi money management itu berarti kalau kita punya modal sekian, kita bagi itu menjadi berapa peluru gitu ya. Mungkin 10 atau 20 atau 50 tergantung dari strategi trading kita, dan kemudian kita trade accordingly gitu ya. Yes, betul. Pokoknya Oke. kalau money management itu sebenarnya nanti balik lagi ke kenyamanan tradernya Kenyamanan. masing-masing. Risk per trade Beda-beda sih. yang tadi disampaikan. Kalau tadi aku sampaikan itu risk per trade. Ya, Seperti oke, itu. oke, menarik. Nah, kalau misalnya kita bicara modal, ini mungkin pertanyaan yang penting, terutama kita di MEFX kan forex itu kan lebih high risk gitu kan. Modal itu kira-kira kalau misalnya modal trading harusnya dipisahin, atau kalau Mas Aldo sendiri gimana sih, dipisahin atau itu dari tabungan kita atau gimana? Karena kita kan banyak dengar cerita orang over loss sampai akhirnya hidupnya terganggu gitu kan, atau bahkan dia minjem uang untuk trading tapi nggak bilang bahwa itu untuk trading, dan kemudian malah dikejar-kejar hutang gitu. Kira-kira advice Mas Aldo untuk orang yang mau trading baiknya gimana sih? Kita bicara modal, sizing modal gitu, atau money management overall. Iya, jadi kasus kayak tadi emang banyak ya kejadian. Apalagi Iya, waktu itu misalnya di saham itu lagi rame saham farmasi, KF, INAF itu banyak yang beli ada yang pakai uang kuliah, ada yang pakai uang arisan dan iya, yang lainnya. iya, Tentu itu salah karena iya. udahlah investasi pakai uang panas aja nggak boleh. Apalagi pakai uang orang lain, misalnya uang keperluan lain lah. Harusnya emang untuk investasi ataupun trading itu pakai uang dingin. Dimana kita udah siapkan, ya udah kalau ini hilang emang nggak apa-apa, nggak akan kejadian apa-apa sama hidup kita. Nah, berapa sih secara rupiah ya? Berapa yang pas untuk dijadiin modal trading untuk belajar, misalnya untuk pemula gitu ya? Itu di angka yang apabila uangnya itu hilang, itu masih nyakitin hati. Supaya kita hati-hati. Oke, Tapi oke. Ya, jangan juga di angka yang kalau itu hilang duitnya, hidup kita hancur udah. hmm, Jadi oke. pertengahan di antara kedikitan dan kebanyakan. Tengah-tengahnya seperti itu. Ini menarik sekali karena jujur aku sendiri trading, aku trading saham juga, saham luar, saham US, dan mungkin karena modalnya terlalu kecil jadi sering main-main gitu kan, kayak wah kalah ya udah gitu. Mungkin thank you, itu poin yang sangat penting. Jadi modal itu adalah harusnya not too big, not too small ya, karena too small juga jadi mainan, too big malah jadi masalah gitu Ngancurin ya. hidup. Iya, untuk belajar saham kayak gitu. Pertengahan lah. Dan tentu Oke. angkanya beda-beda, Mas. Ada orang yang pertengahan itu di 50 juta. Ada yang 10 juta, Ya, ada yang 500 ribu. Ya beda-beda ya sesuai tergantung dengan kondisi capacity kita. ekonomi masing-masing. Seperti itu. Kalau misalnya nih orang yang katakanlah bekerja katakanlah dia menyisihkan tabungan per bulan gitu. Kalau ini of course beda-beda. Guys yang nonton, mohon jangan ini menjadi apa? Oh, kata-kata Mas Aldo ini, karena kata Mas Aldo begini ya. Ini nanya aja, menurut Mas Aldo nih, katakanlah aku nabung 20% dari gajiku tiap bulan gitu. Nah, yang diinvest itu dari 20% itu apakah sepenuhnya atau ada yang ditabung misalnya yang lebih aman, misalnya 10% deposito, 10% buat trading, atau gimana menurut Mas Aldo gimana? Karena most of us kan bukan full time trader ya, kita punya day job lah gitu. Oke, tentu
apapun balik lagi ke orangnya itu pribadi, karena kan goals-nya orang beda-beda ya. Ada yang nyisihin uangnya untuk full investing, ada juga yang nyisihin uangnya untuk swing trading, itu agak lebih santai, nggak mesti mantengin juga, masih bisa kerja. Ada juga yang untuk Ya, trend following, itu juga lebih santai lagi daripada swing trading. Nah, pertanyaan tadi, balik dulu, misalnya ke orang yang tujuannya itu trading atau full investing atau kayak gimana, kan aku jawabnya tergantung itu. oke, fair. Jadi tergantung skenario kita. Tadi ada komen mengenai swing trading, trend following trading, dan itu kan berbagai jenis time frame gitu kan. Nah, kira-kira boleh di-share sedikit nggak secara high level? Kebetulan kan Mas Aldo dulunya mulainya stylenya swing trading, makanya akunnya swing trading kan gitu. Mungkin bisa Iya, iya. di-share sedikit, dan apa yang kalau boleh di-share apa yang sedang dilakukan sekarang nih, apa yang kemarin kan sempat ngobrol kita yang lagi didalemin sekarang tuh kayaknya menarik banget tuh untuk di-share. Oke, pertama gini, kita akan bahas yang namanya style trading, gaya Ya, trading. Gaya trading ini banyak banget. Nah, aku udah nyobain beberapa. Yang pertama adalah dari 2016, itu pertama aku trading harian. Itu aku ngelakuin itu beli sore. Jadi sebelum closing market saham, aku beli. Besok paginya siap oke, jual. Itu namanya sering disebut beli sore jual pagi. Itu adalah trader-trader yang siap ambilnya sore saat pre-closing dan iya, siap jualan besok pagi. Kemudian di luar jam itu wes nunggu aja. Jadi aktifnya cuma sore dan pagi. Sore lagi, pagi lagi. Itu kesibukannya. Dan kemudian aku pernah jalanin juga swing trading. Swing trading ini time frame-nya agak-agak seminggu sampai sebulan kita ngehold saham. Dan swing trading oke, biasanya kita ada dua pilihan. Mau swing belinya di breakout itu bisa, ada juga oke, belinya di retracement di saat saham itu mengalami koreksi. Kan harga saham kalau naik dia nggak terusan naik, pasti ada ya, koreksinya. Dan biasanya koreksi ini menjadi pullback dan bisa naik lagi. Dan nyari oke, titik itu. Dan untuk swing trading ini bisa dilakuin sama orang yang kerja sih, karena lebih santai dan eksekusinya itu bisa pakai automatic order. Nggak mesti manual, nggak mesti mantengin saham terus, oke, kayak gitu. Nah, ada juga aku pernah nyobain yang namanya trend following. Trend following ini adalah gaya trading yang ngikutin sesuai namanya, ngikutin tren aja. Kebetulan di saham Indonesia kita nggak bisa short sell. oke, Mungkin kalau bisa short sell kita bisa tren ke bawah kita ya, ikutin. Cuman ya, kan ya, karena kita cuma bisa long position, naik atas, wes trend following kita pasti main saham yang uptrend. Dan ini jauh lebih santai lagi daripada swing trading. oke, Bahkan ngehold sahamnya itu bisa sampai 1 bulan lebih. Karena apa? Karena kita di saat beli stop lossnya udah jelas, wes pakai automatic order, tapi biasanya take profitnya itu nggak pakai take profit, melainkan pakai stop loss yang dinaikin terus, yang namanya ya. nanti jadi trailing stop kayak gitu. Oh, oke, oke. Nah, Jadi yang kalau kalau kita harganya lagi naik, stop loss kita ikut naik gitu ya. yes, it's called Oke, trailing stop. ya, oke, Ya, kemudian yang aku sekarang lagi belajar di Jogja. Jadi sekarang aku ini orang Jakarta, tapi sekarang lagi di Jogja mas, belajar oke. saham. Sama namanya Mas Bekti namanya. Dan ini Hmm, seorang day trader, scalper lah ibaratnya. ya. Scalper itu time frame-nya sempit banget. Jual beli itu under 1 menit itu sering banget. Jadi beli begitu nggak naik, mas jual. Kalau naik dikit 1 tik 2 tik, mas jual. Nah itu aku lagi pelajarin itu sekarang di Jogja. Wow, hitungan hitungan menit gitu ya. Even detik. Oh, even Aku detik. pernah Oke, aku pernah ada kasus kayak 20 detik, wes buang. 20 detik wes buang. Nah, di sini biasanya orang akan oke. komen, itu cuman ngasih makan apa namanya sekuritas karena kan uangnya kena fee terus. Cuman enggak kok. Hmm, Aku ngerasain, aku buktiin sendiri bulan Juni, tapi nggak pakai modal gede ya. Karena kan balik lagi belajar itu kan nggak masih bisa langsung belajar. modal gede. Ya, Apalagi ini high risk. Day trading itu high risk banget. Aku pakai modal kecil under 20 juta ya. dan trading bulan Juni posisiku udah plus 200%. Wow, oke. Dan it's real. Menarik sekali. Menarik. It's real dari day trading di saham Indonesia tentunya. Berarti kalau kalau apa hitungan detik itu apakah sama dengan yang disebut apa scalping gitu? Kalau di forex kita Ya, nyebutnya scalping, sama ya sebenarnya di saham juga yes betul. scalping gitu ya. Ya. Jadi Scalping, menjadi betul menjadi betul scalper scalping. gitu ya.
Oke. Dan Yes. kalau misalnya seperti itu, kan kita tahu ada analisa teknikal, ada analisa fundamental lah. Kalau teknikal itu kan yang melihat chart dan historical price movement. Kalau misalnya Yes. fundamental kan melihat berita gitu kan, berita pasar dan laporan keuangan dan sebagainya. Kira-kira Mas Aldo sendiri 100% teknikal atau ada fundamental yang dijalankan? Oke. Jadi 5 tahun aku berada di pasar saham, never learning about fundamental analysis. Oke. Jadi lebih Itu ke teknikal gitu ya? aku teknikal banget, cukup teknikal Oke. aja sih. Trading dari dulu sampai sekarang itu teknikal kayak gitu. Berarti bisa ya, menjadi pure teknikal itu bisa gitu ya? Kan kita selama ini kan kita mendengar orang harus belajar A, belajar B, belajar C, tapi kalau kita mau pure teknikal pun sebenarnya memungkinkan gitu ya. Sangat memungkinkan. Cuman Oke. mempelajari kayak fundamental itu sebagai dasar pengetahuan itu juga nggak kalah penting sih. Tetap penting sih. Ya. Karena nggak akan orang bisa mencapai tiba-tiba langsung ada di tangga level 7 kan enggak. Iya, ya. Pikirannya harus jalan dulu dari tangga 1, tangga 2, 3, 4. Akhirnya tangga pengetahuan sebelum-sebelumnya misalnya kayak fundamental yang nggak perlu ternyata singkirin bisa. Cuman Oke. better sih ngelewatin dulu pengalaman belajar di tangga-tangganya tersebut kayak gitu. Ya. Oke. Even aku kasih tau lagi yang lebih mencengangkan, even tanpa teknikal pun scalping bisa. Wow. Oke. Aku Berarti aku aku sedang belajar sama Mas Lutfi. Udah ya, udah di level cuman ngelihat kalau trading harga. Indonesia cuma ngeliat bid offer aja. Oke, iya, ya. Mas. Kalau yang seperti itu boleh kita sebut itu apa namanya price action kah? Itu maksudnya aku lagi Iya coba sih. merelate dengan apa yang berjalan di forex gitu. Price action kan gitu. Jadi Iya kita sih, benar-benar price melihat action. harga, purely harga. Oke. Betul ya. Dan tadi ini untuk penonton nih yang ada yang sudah mulai, ada yang baru mau mulai gitu kan. Tadi kita bilang ada teknik pagi sore gitu kan, beli sore jual pagi, terus kemudian ada swing trading, terus kemudian ada Trend following. trend following, terus kemudian ada scalping. Nah, kira-kira kalau untuk sekarang Mas Aldo itu kan full time nih trading gitu. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk analisa apakah ini sesuatu yang harus full time atau kalau kita yang kerja nih apakah yang ini aja atau yang ini mungkin waktunya lebih fleksibel. Kira-kira bisa di-share sedikit nggak mengenai time commitment untuk menjadi seorang trader? Untuk apa? Untuk screening atau apa gimana tadi? Jadi misalnya untuk screening gitu kan. Kalau scalping itu apakah seharian penuh kita harus ngeliatin layar atau kita bisa milih jam atau gimana sih? Oke, yang based on experience saja. Ya, Kalau untuk swing based on trading, experience, of course. untuk swing trading aku ini dulu screeningnya manual. Biasanya saham-saham second liner aku pantengin dan kemudian dimasukin watchlist. Kemudian udah perhatiin aja setiap hari. Kalau chartnya udah bagus dan menurut aku udah oke untuk entry. Ya, oke. Kemudian untuk trend following aku pernah nyobain juga. Kebetulan untuk trend following ini ada alat bantunya aplikasi di ada aplikasi yang bisa kita download dan kemudian kita masukin rumus, keluar saham. Nggak capek-capek manual kayak gitu. Oke. Untuk scalping yang sekarang aku lagi jalani itu udah pokoknya lihat aja top gainer. Top gainer itu yang hari ini kuat di atas ataupun yang sekarang ada sentimen, kita main di situ aja kayak gitu. Oke, menarik. Jadi kalau scalping tadi kita mencari yang volatilitas atau pergerakannya tinggi, itu yang mungkin cocok untuk itu ya. Right, betul. Oke. Itu untuk scalping. Sip, menarik. Jadi teman-teman bisa milih nih, lebih cocok yang mana. Nanti bisa belajar langsung ke Mas Aldo juga kalau mau tahu. Nah, kalau kita bicara tadi ada statement saham second liner gitu kan. Terus di luar sana kan ada istilah juga saham blue chip atau saham potato chip, saham gorengan gitu kan. Kira-kira kalau Mas Aldo ini trading, milihnya yang mana sih? Yang blue chip, potato chip, atau yang mana nih kira-kira? Atau second liner tadi mungkin bisa di-share apa sih second liner gitu? Sebenarnya ini cuma istilah biasa aja. Kalau blue chip itu ibaratnya saham-saham yang perusahaannya jelas lah secara fundamental kayak gitu. Itu saham blue chip. Tapi minusnya pergerakannya lelet. Biasanya kayak gitu. Ya, nah kalau yang mereka udah stabil, udah besar gitu ya.
Betul. Nah, yang second liner ini pertengahan antara lelet sama sama gorengan. Kalau gorengan Oke. ibaratnya nih saham fundamental nggak jelas, pergerakan harga Ya, sangat lincah. Kalau yang ya. second liner yang pertengahan di antara mereka berdua kayak gitu. Nah, untuk swing trading aku biasanya di second liner. Tapi di saat kemarin misalnya 2020 waktu itu BBRI juga lincah, wes kita main di situ juga. Tapi untuk scalping nyari cuman yang bervolatilitas. Kalau ada saham yang nggak gerak, tinggalin. Kita nggak nengok. That's why Hmm. opportunity-nya sangat lebih banyak. Karena gini, misalnya hari ini yang rame saham-saham first liner, wes kita main di first liner. Misalnya besok first linernya nggak oke, yang oke-nya second liner, wes kita main di second liner. Jadi opportunity setiap hari untuk scalper itu bener-bener ada terus. That's why Oke. bisa menggulung profit dengan lebih cepat dibanding gaya-gaya trading yang lain. Cuman lebih capek. Karena apa? Harus mantengin. Dari jam 9 sampai sesi Ya. 1 kelar, sesi 2 lanjut sampai market selesai tutup. Oke. Berarti kita kita memilih yang sesuai dengan profil kita ya, karena semua itu punya time commitment berbeda, punya risk reward ratio yang berbeda juga gitu ya. Betul. Jadi tentu untuk pemilihan style trading tergantung kesibukan masing-masing. Hmm. Jangan pernah scalping untuk karyawan yang bener-bener sibuk, yang suka tiba-tiba misalnya dipanggil bosnya atau gimana, aku nggak paham Oke. dunia kerja. Tapi yang pasti, ya bagi orang yang kerja, jangan scalping. Gitu. Silakan Ya, scalping ya. kalau misalnya emang ada bener-bener ada waktu. Ada waktu luang. Kayak gitulah. Jadi kita harus juga bikin match antara kesibukan dan gaya trading. Harus match. Jangan sampai enggak. Ya, Kalau enggak match, ntar yang rugi kita juga kok. Cuman buang-buang duit aja di market. betul, betul. Setuju. Oke. Kan tadi kan kita bicara ada saham di bawah tuh namanya saham gorengan lah. Mas Aldo sendiri pernah nggak sih beli saham gorengan atau ikut tuh tren-tren saham gorengan? Tentu. Oh, Terutama pas scalping, pas belajar scalping ini, Wes, kita mainnya di saham-saham yang oke. misalnya saham-saham second liner lagi sepi, ya biasanya saham gorengan yang gerak. Kita as a scalper pindah ke situ. Sesimpel Oke. itu sih. Karena Ya. mencari fluktuasi. Kira-kira kalau untuk yang nonton di rumah, kira-kira kita kalau misalnya apa ngobrol saham gorengan itu kan ada resikonya. Boleh boleh di-share nggak resikonya apa supaya mereka paham juga gitu ya resikonya saham gorengan gitu. Risiko saham gorengan tentu ini berat bagi orang yang nggak, kita sebagai tergantung sih, balik lagi, sorry, masuk ke saham gorengan as apa, sebagai scalper, sebagai swing trader, sebagai trend Oke, ya ya. follower, beda dong. Nah, untuk seorang misalnya sebagai scalper lah masuk saham gorengan, ada risiko sebenarnya, ya wes sama juga masuk saham first liner juga ada risiko. Ya, ya. Nah, tapi seorang scalper itu harus, yang aku pelajari ya selama di Jogja ini, harus bisa tega cut loss cepet. Nah, saham Hmm, gorengan kan volatilitasnya tinggi. iya, Kalau iya, nggak tega cut loss cepet, dibawa turun cuman tadi wishful thinking, balik lagi. Cuman angan ntar juga naik. Ini kan saham iya, gorengan tuh sehari naik bisa 24%. Iya emang bisa, tapi bisa turun ke bawah terus-terus juga bisa kayak gitu. iya. Maksudnya kayak gitu tadi yang gue jelaskan itu. Mungkin mungkin sambil curhat juga, kira-kira nih ada tips nggak kalau untuk orang yang beli saham gorengan, terus harganya turun, terus nyangkut gitu? Eh, ada tips nggak? Atau memang oke lain kali untuk menghindari nyangkut itu bagaimana gitu? Untuk tips yang untuk udah nyangkut terlanjur dalam ya, Hmm. tentu adalah keluar dengan segera. Oh Karena oke, aku keluar dengan segera ya. karena aku ini ngikut cara berpikir guruku di sini, wes pokoknya keamanan aset itu lebih penting daripada mencari cuan. Jadi keamanan aset Ya, itu maksudnya ya modal kita, kalau kita diemin nyangkut terus, lama-lama tergerus habis. Nanti ya. kita cuman capek-capek trading untuk balik modal doang lagi kayak gitu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya gimana, Mas? Eh, sebenarnya tadi terjawab. Berarti kan kalau kalau sudah terlanjur nyangkut bagaimana atau menghindari nyangkut Oh iya, bagaimana? Jadi keluar cepat. jawabannya keluar cepat. Pokoknya berarti kita harus disiplin ketika cut loss gitu ya. Tega namanya. Tega Tega, cut loss. oke. Disiplin kurang tega gitu ya. Oke, Harus tega. oke. Menarik. Terus kalau kalau misalnya kita bicara saham blue chip itu kan, ya, emang umumnya pergerakannya lebih lambat. Tapi dari pengalaman Mas Aldo, saham blue chip itu apakah eh, eh, tetap beresiko atau enggak sih gitu? Ada pengalaman nggak dengan saham-saham blue chip gitu?
Untuk pengalaman untuk berisiko apa enggak, tentu berisiko. Untuk Tetap pengalamannya beresiko ya? aku tetap berisiko, tapi untuk pengalaman aku nggak pernah nyobain. Tapi aku pernah baca dari Instagram temenku itu, ada dia bahas misalnya kayak kita beli saham blue chip ini 10 tahun yang Hmm. lalu, ya sekarang harganya sama. Even ada yang di bawah. Jadi kayak kita naruh uang 10 tahun, malah nilainya turun tuh ada. Udahlah kegerus inflasi, udah kena inflasi, Oke, kena turun value karena harganya turun. Itu nyata loh. Itu beneran oke. ada. Fair nggak sih kalau misalnya kita bilang kalau kalau kita katakanlah kita long term kita mau invest gitu, mungkin nggak trading in out, maka lebih cocok saham blue chip gitu dibandingin yang lain gitu. Tapi kalau mau in out mungkin kita harus mencari apa opportunity yang lebih baik. Balik lagi, kalau kalau investing ya, aku nggak berani kasih komen, takutnya ada salah ngomong. Cuman pengetahuanku, saham blue chip itu dulu kalau nggak salah bumi itu blue chip, sekarang udah 50 harganya. Jadi tetap ada resiko lah Tetap di ada bawahnya. risiko. Ya, oke, Dan oke. kalau 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 nganut ke pengetahuan yang aku baca itu di tulisannya Mark Minervini, itu trader dari USA, itu dia yang penting itu beli saham itu yang uptrend, yang Hmm, kuat yang kuat uptrend kayak gitu sih. oke, oke. Baru kombinasiin mungkin dengan fundamental. Kalau untuk invest ya aku nggak paham ilmu Ya, investing, tinggal tapi uptrend itu penting. oke. Uptrend itu penting. Mungkin sambil sambil kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ada beberapa pertanyaan menarik. Dari Filosofia ID, thank you banget tadi menambahkan bahwa itu namanya tape reading untuk memutuskan masuk berdasarkan bid atau offer. Thank you. Nah, em, kalau ini ada pertanyaan dari penonton, kalau misalnya kita profit itu berapa persen kalau kalau Mas Aldo sendiri mungkin subjektif ya. Mas Aldo dari profit berapa persen yang ditarik untuk expense atau untuk hidup atau semuanya di reinvest atau bagaimana nih? Kapan kita Kalau withdraw profit lah gitu. Mungkin aku pribadi pertanyaannya. toh, aku pribadi Hmm, kan, hmm. kebetulan sekarang belum berkeluarga, gaya hidup Oke, juga nggak orang yang suka yang itulah, yang lifestyle mungkin tinggi, aku nggak yang kayak gitu. Jadi iya, mewah withdraw, mewah. ya aku withdraw yang secukupnya aja. Kebetulan emang biasa-biasa aja sih, untuk pengeluaran gitu nggak terlalu banyak. Ya, ya, oke. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, kalau misalnya kita scalping, kalau kalau cut loss itu biasanya berapa persen sih? Kalau Mas Aldo gitu, ada pertanyaan, terutama kalau scalping, cut lossnya itu di level berapa persen gitu? Apakah itu Yang aku pertanyaan praktekin, subjektif lagi atau? tentu subjektif kan. Yang aku praktekin Iya di ya, Jogja itu, iya, eh, cut loss itu maksimal banget 3%, tapi nggak selalu. Sometimes oke, abis beli nggak naik, sometimes ya, abis beli nggak mau naik, langsung jual BEP, langsung jual. Itu tega kan? Belum belum oke, apa-apa, tahu-tahu kita langsung rugi fee. Kemudian turun satu tik harus langsung buang juga. Cuman maksimal banget tuh biasanya 3% oke, itu cut oke. loss. Sip. Jadi itu semoga pertanyaan yang terjawab tadi. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pemula, mendingan investasi atau trading? Apakah bisa bisa beralih dari satu ke yang lain atau ini mungkin dua hal yang berbeda gitu? Menurut Mas Aldo, Investasi of atau course. Oke, investasi dan trading tentu dua hal yang berbeda dong. Kegiatannya Hmm, beda, tujuannya beda. Yang satu untuk long term, yang satu untuk short term. iya, Balik balik lagi, kalau pemula ya maunya kayak gimana? iya, Kebutuhannya apa gitu kan? Kebutuhannya apa? Kebetulan kalau aku waktu itu ya kebutuhannya untuk dana yang nggak terlalu lama, supaya dapat untung lebih cepat gitu ya. Aku jadi seorang trader kayak gitu. oke, oke. Jadi balik lagi ke personal preference gitu. Orangnya Kalau masing-masing, iya. kalau kalau Mas Aldo sendiri selain selain saham pernah diversifikasi ke yang lain nggak atau memang fokus ke saham? Aku fokus di saham aja, full, Oke, full di full saham. full full di saham. Tapi di saham itu kan tetap money management itu berjalan kan. Ada diversifikasi lah yang berjalan gitu kan. Iya, yes, diversifikasi tetap penting lah.
Oke, kira-kira kalau misalnya nih kita bicara mungkin kalau untuk swing trader gitu, katakanlah kita kita nggak bisa mantau seperti scalper untuk swing trader dengan short term atau medium term time frame gitu. Kira-kira kalau diversifikasi sarannya Mas Aldo itu seberapa sih ya? Maksudnya apa kita megang berapa instrumen Saham gitu. atau kira-kira apakah 5 uangnya dibagi 5 atau uangnya dibagi 10 atau bisa nggak secara high level di share gitu strategi umum lah yang umum untuk pemula gitu. Oke, aku langsung share aja mengenai knowledge dan experience dulu sebelumnya. Jadi Oke. untuk diversifikasi swing trader ya kan, bukan untuk scalper, itu aku lebih lebih pilih yang diversifikasinya ketat sih. Mungkin Oke. kalau uangnya masih kecil-kecil, ya udah tiga aja, tiga saham aja maksimal. Tapi kalau udah agak gede, mungkin maybe 5M, ya 4 saham, 5 saham. Cuman nggak usah lah di atas itu. Emang beda-beda. Ada juga orang yang mungkin diversifikasinya itu luas banget, megang saham tuh sampai 50 emiten, tapi aku bukan tipe yang itu. Aku lebih pilih yang diversifikasinya itu kecil. Yang penting pemilihan sahamnya sangat-sangat yang bagus, yang sangat berkualitas, kayak gitulah. Oke. Oke. Menarik. Jadi kalau kalau misalnya kita bicara sekarang mungkin ini ada pertanyaan lagi sih sebenarnya balik ke kayaknya banyak banyak topik mungkin banyak yang lagi lost nih. Nanyanya semua mengenai bagaimana cara mengendal loss pertanyaannya. Jadi eh, kira-kira kalau menurut Mas Aldo nih untuk trader pemula gitu eh, apa kesalahan-kesalahan yang paling klise gitu yang paling sering terjadi apa sih dan mungkin tipsnya hindari ABC nih karena ini hampir semua orang pasti melalui ini gitu. Bisa nggak di-share tips untuk trader pemula gitu untuk menghindari kesalahan-kesalahan mungkin Mas Aldo ketika belajar sendiri banyak salah gitu kan dan harus Oke, uh, biasanya itu yang dilakuin, kesalahan yang dilakukan sama trader pemula itu pertama trading tanpa plan, kemudian yang kedua adalah belinya itu ngikut-ngikut katanya orang, kemudian yang ketiga kalau beli ya wes all in aja, maksudnya dia nggak siap resiko, maunya cuma untungnya doang. Dia taunya harga saham pokoknya pasti naik, dia nggak tahu kalau turun kayak gimana. Untuk hindarinya yang pertama tadi apa tuh? Beli tanpa plan. kita bicara Saya waktu itu tuh masuk pasar saham juga waktu diajarin trading pakai plan kayak nggak seru banget trading kayak gini. Serunya lebih ke ngasal aja, pokoknya gue mau beli sekarang suka-suka gue. ya Sebab belinya nggak tahu, kapan nanti keluarnya nggak tahu, nggak dipelajari. Nah itu kesalahan trader pemula biasanya. Jadi wajib untuk punya plan. Setelah punya plan harus bisa ngikutin plannya. Karena biasanya juga ada orang di level bisa bikin plan, tapi ya gagal untuk mengeksekusi sesuai dengan plan yang dia buat. Dan kemudian yang kedua oke adalah ikut-ikutan orang. Jadi biasanya banyak lah ya orang, apalagi sekarang suka sebar-sebar rekomendasi, itu tolong ini dulu, dicek dulu lah. Maksudnya jangan terlalu percaya hmm. juga. Karena loss saya terbesar itu, yang waktu itu 60 juta itu, pertama kali loss terbesar itu, karena rekomendasi orang. Saya asal percaya Oke. aja sama dia. Haha. Saya asal percaya, kemudian Ya, saya beli. Waktu loss, kita nanya, waktu masih floating loss ya, kita nanya, ini kira-kira bakal naik ya, gimana? Dia juga nggak peduli. Ya gitu, orang lain tuh nggak peduli sama uang kita. Jadi kita yang harus peduli sama uang kita. That's why di saat ya. ada orang lain ngasih rekomendasi, jangan asal-asal langsung ikut aja, jangan kayak gitu. Check and recheck dulu, kayak gitu. Kemudian tadi yang ketiga itu kalau beli langsung all in, nggak siap sama risiko, nggak tega cut loss. Emang cut loss ini Oke, the oke. hardest part menurutku sih untuk dipelajari seseorang. Cut loss itu nggak bisa diajarkan karena melakukan melakukan cut loss itu kita apa ya akan bertemu dengan dua hal yang nggak enak. Yang pertama itu adalah mengakui kesalahan diri, kesalahan analisa. Kemudian kita juga Iya, pokoknya kita ngelawan, harus buang ego lah kalau mau cut loss. Karena untuk cut loss itu iya. emang susah. Ini bukan kataku, cut loss itu susah, kata trader US yang aku belajar dari dia, dari e-booknya dan sebagainya gitulah. Jadi Iya. untuk beli saham itu jangan asal all in aja, kalau ntar kalau turunnya, kalau all in ya turun 3%, cut loss kan berarti rugi 3%, itu lumayan gede. Maksudnya Ya, ya. sebagai trader pemula ya jangan langsung all in aja. Untuk belajar itu dibagi-bagi lah, dari 100% uang mungkin dibagi 5 Oke. atau 6, nah, kayak gitu.
Jadi mungkin mungkin waktu kita juga terbatas nih. Aku akan rekap, mungkin nanti Mas Aldo bisa bisa ngasih pesan-pesan terakhir. Aku akan rekap poin-poin yang aku dapat nih, pearls of wisdom hari ini obrolan dari obrolan dengan Mas Aldo. Jadi kita bicara modal trading itu kan, selain uang itu ada ilmu ya, dan juga sebenarnya kita belajar, dan juga selain ilmu itu skill, ada keberanian gitu ya. Dan sebenarnya modal uang itu terakhir lah. Yang penting itu adalah skill, keberanian kita balance, modal mengikuti dengan kemampuan kita ya. Dan Yes. kita harus trading itu is a business, ya sama halnya tadi ada ini dari mentor Mas Aldo, Ray Dalio juga bilang menjadi trader itu sulit gitu ya. Jadi tapi of course rewardnya worth banget. Jadi Yes, betul. trading itu harus serius, dan ketika kita trading kita harus tadi kita bicara mengenai money management, artinya balik ke poin, jangan trade semua uang kita di satu posisi, kita bagi dengan manajemen yang baik. Dan kemudian kalau kita masuk posisi, kita harus masuk posisi dengan plan yang jelas. Artinya kita tahu kita masuk di harga berapa, keluar di harga berapa, artinya take profit dan stop loss kita Ya, gitu ya. stop loss harus. Ya, dan jangan mengikuti orang lain, karena orang lain juga belum tentu peduli sama kita ketika kita nyangkut gitu ya. Betul. Wishful thinking juga otomatis ya, kalau wishful thinking berarti kita udah punya plan tapi kita masih berharap-harap, skenario-nya cuman ke atas tapi skenario ke bawahnya ditawar gitu kan. Iya. Dan mungkin pelajaran terbesar untuk aku hari ini, nggak tahu teman-teman yang lain, pelajaran terbesar untuk aku adalah modal trading itu jangan juga terlalu kecil kan. Istilahnya aku lagi belajar, nggak mau besar-besar, tapi terlalu kecil malah jadinya nggak serius. Dan nggak serius nggak berkembang otomatis gitu, karena harus Betul. harus rasanya kayak dicubit lah kalau salah gitu kan. Atau ini biar kita belajar. Thank you banget, itu menarik banget. Dan kemudian tadi kita melihat ada style end of day trading, terus abis itu bukan day trading ya, tapi kita trading end of day dan kita jual next day-nya. Paginya. Ya, time frame-nya kurang lebih yaitu kurang dari 1 hari. Dan kemudian ada swing trading, ada trend following, tadi udah dibahas, nggak mungkin kita rekap semuanya, tapi hopefully teman-teman udah denger. Yang belum denger bisa balik nonton ini di IGTV MIFX setelah ini. Dan juga ketika memilih saham, ya kita tadi bahas pro dan kontranya blue chip, terus kemudian ada second liner shares, dan saham gorengan. Semuanya itu punya role masing-masing ya. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, tergantung dari style trading kita dan risk appetite kita. Bener ya? Oke. Yes. Terus kemudian mungkin yang terakhir, yang juga poin sangat penting diulang berkali-kali sama Mas Aldo adalah tega gitu kan. Kalau untung gampang gitu kan, tapi giliran rugi kita more than disiplin, kita harus tega, cut loss. Itu yang sekarang dipelajari Mas Aldo. Jadi itu mungkin poin-poinnya sangat menarik, sangat banyak sekali konten yang kita dapat hari ini dari Mas Aldo. Thank you banget Mas. Dan mungkin ada beberapa menit Mas Aldo, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk kita yang mau trading atau sudah trading dan lagi belajar sama-sama in the journey gitu. Silahkan Mas. Oke, gini. Jadi bagi yang ingin benar-benar serius menjadi trader saham yang bisa beneran berhasil, meaning keuntungannya bisa untuk cover biaya hidup, even gaya hidup ya. Even mungkin kalau mau tinggiin gaya hidup bisa. Untuk orang-orang yang mau ke situ, mau sampai situ, tolong tekadnya itu ditinggiin. Jadi tekad itu penting banget. Benar-benar penting, karena dalam trading itu kan nggak cuma enaknya doang. Ada saatnya nanti kita kena loss. Kalau tekadnya tipis, misalnya tekad cuma segini, kena loss merasa sakit segini, wes bubar tradingnya. Kita harus punya tekad yang sangat tinggi, yang kalau misalnya kita kena loss, itu tekad kita lebih tinggi lagi daripada loss tersebut. Jadi ibaratnya harus punya, seakan-akan kalau mau perang itu kita pergi naik kapal, pas kita turun kapalnya itu kita bakar, sehingga nggak ada jalan lain selain cuma maju doang. Tekadnya harus gede. Even kalau kata Mark Minervini, dan kata Mark Minervini dan aku pegang juga dalam hidupku, untuk sukses trading tuh even harus punya pemikiran gini nih, gue ini bakal trading sampai even misalnya 30 tahun gue nggak sukses trading, gue akan trading.
terus akan trading. Wow. Oke. Tapi dengan tekad, biasanya orang dengan tekad segede itu nggak akan 30 tahun masih gagal tuh nggak mungkin. Malah mempercepat prosesnya karena tekadnya tinggi. Kalau orang tekad tinggi, belajar jadi kecil. Apa mau praktek, Amazing. takut apa-apa ini jadi kecil. Pokoknya semua jadi kecil kalau tekadnya udah ketinggian. Tapi kalau tekadnya masih cemen, mentalnya masih juga cemen, ya kena loss, pusing apa, bubar, pergi, tinggalin market, delete aplikasi saham dan sebagainya, itu banyak. Dan itu susah berhasil. Menurut gue gitu, tekad penting sih. Itu aja. Thank you banget, Mas. Thank you banget. Bener-bener really valuable lessons yang kita dapat hari ini. Dan sekali lagi thank you banget hadir di kelas kita. Look forward, mungkin kelas-kelas berikutnya kita belajar lagi dari Mas Aldo. Thank you banget. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya, Mas. Semoga akan ada sesi lagi dengan Mas Aldo. Seru banget ngobrol. Thank you. Yes.